Coba Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaufi Afsar Pratama dengan NPM 21130221. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuka podcast yang membahas tentang suka duka dan dampak dari pembelajaran daring. Baik, di sini saya bersama dengan saudara Rizky Mai Pratama melalui via Zoom. Ya, bagaimana saudara? Apakah saudara mendengar suara saya? Terdengar. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan saudara di sana? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik. Oke, nampaknya saudara ini dua agama, kawan-kawan. Oke, nggak apa. Kita nggak tahu agama dia yang mana. Baik, di sini kita akan membahas tentang suka duka dan dampak dari pembelajaran daring. Menurut saudara, apa saja yang saudara rasakan? Apa perbedaan dari pembelajaran daring dengan tatap muka? Apa itu yang saudara rasakan dari perbedaan itu? Apakah ada perbedaan signifikan dalam segala hal lah? Bedanya kenyamanan dan ekonomi sih. Oh, dari segi kenyamanan itu bagaimana tuh penjelasannya? Mulai dari segi kenyamanan. Karena kota nih sinyalnya daerah jelek. Oh. Dia sering ngelek. Jadi keluhan Anda ini dalam pembelajaran daring ini cuma karena sinyal ya nampaknya. Benar, dan ekonomi. Ekonomi itu tidak ada penghasilan. Oke. Jadi selama Anda belajar tatap muka ini, Anda terus menghasilkan uang ya dari uang sangu itu Anda menghasilkan terus-menerus. Iya. Semenjak daring nggak ada penghasilan Anda. Benar. Oke. Itu ada salah satu usaha dari saya. Oke. Uangnya tidak saya jajankan sebelum dan melainkan saya tabung. Nah, Anda nabung itu buat apa? Tentu saja buat kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari lah, bukannya kebutuhan sehari-hari Anda ini sudah cukup ya dari kedua orang tua ya? Kenapa itu saudara? Kok saudara masih menabung? Apakah saudara ada yang ingin sesuatu yang dibeli gitu, misalnya HP baru atau? Ya, ada yang bisa saya beli. Oke. Ini pribadi, nggak bisa saya ini. Oke. Inisialnya ini handphone. Inisialnya. Oke. iPhone. Itu bukan inisial saudara. Oke, tidak apa-apa. Baik. Jadi saudara ini perbedaannya cuma dua ya. Koneksi sama ekonomi. Benar. Benar sekali Anda. Terus dalam segi hal belajar mengajar itu gimana tuh? Belajar dalam segi pembelajaran. Apakah ada kesulitan dalam belajar daring ini? Kayak susah dipahami gitu materi. Itu deh kalau menurut saya sih sama aja. Oh, sama aja. Jadi sama aja itu gimana maksudnya? Apakah sama-sama paham atau sama-sama tidak paham? Paham sih saya tuh. Oke, paham. Berarti Anda termasuk murid yang pintar ya nampaknya. Bukan pintar, tapi ini jenius. Karena hoki sih menurut saya. Karena Karena saya sebelum melakukan kegiatan biasanya sering membaca doa, belajar, pesan sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan juga baca kitab suci, Al-Quran dan Injil. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi Anda ini membaca Quran dan segala macam ya. Oke, nggak apa, bagus. Jadi Anda ini termasuk murid yang jenius ya bisa dibilang ya. Menurut saya hoki itu nggak ada, hokian itu nggak ada. Keberuntungan itu nggak ada keberuntungan itu menurut saya. Karena semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Anda ini termasuk murid yang pintar menurut saya. Apakah Anda setuju? Saya ini bukan pintar. Terus? Saya hoki. Oke, Anda masih mengotot hoki, oke nggak apa. Jadi nggak ada kesulitan yang lain gitu ya. Jadi sama aja, mau dia daring, mau dia tatap muka, sama aja ya Anda ini ya. Benar, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya.
Oke, dari pembelajaran daring sendiri nggak ada bedanya dengan tatap muka. Terus Anda ada nggak suka dan dukanya dalam pembelajaran daring ini? Ya, kalau sukanya sih bisa belajar di rumah, Hmm. dan juga kalau dukanya ya tadi itu di segi ekonomi. Oke. Anda benar-benar belajar saat apa daring itu? Selalu belajar ya, dan Hmm. dimana waktu saya dihabiskan untuk belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Benar. Oke. Apakah Anda tidak mengalami stres saat belajar, 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 belajar terus tuh? Iya, kalau saya stres saya hilangkan dengan olahraga. Jadi Anda ini diseringi dengan olahraga ya? Berarti belajar, olahraga, belajar, olahraga. Iya. Seperti itu. Berarti Anda ini termasuk orang yang pintar dan sehat. Iya, saya sehat karena tidak pernah merokok dan minum minuman seperti itu. Saya sukanya minum air putih saja dan makan sayuran buahan. Oke, berarti Anda ini termasuk orang yang menerapkan hidup sehat. Ya, bagus, bagus, bagus. Iya. Berarti Anda ini patut dicontoh orangnya. Iya. Oke, berarti Anda ini selalu belajar terus dan terus menerus. Saya ingin bertanya pendapat Anda. Kan banyak di media sosial, misalnya kita tidak sebut merek ya. Terus banyak di media sosial itu yang memperlihatkan bahwa pas pembelajaran daring ini anak-anak bukannya belajar tapi malah fokus bermain handphone. Itu menurut Anda bagaimana? Itu sih tergantung individu. Oh, tergantung individu ya jadi ya. Dan main game online tuh dia salah. Nggak salah. Kenapa itu bisa nggak salah? Kalau orang yang konsisten untuk game online bisa saja mendapatkan penghasilan dari game online. Contohnya seperti Aura dan Ki Luminaire itu. Kalau Mobile Legend. Kalau PUBG Juxi Legend itu kan. Berarti Anda tidak menyalahkan orang yang gunanya untuk belajar dari rumah tapi digunakan malah untuk bermain game itu tidak salah menurut Anda? Kalau bermain game untuk buang-buang waktu itu salah. Kalau yang untuk konsisten untuk mencari penghasilan dari penghargaan tidak salah dengan turnamen. Oh begitu. Berarti yang salah itu kalau orang main game cuma seneng-seneng doang. Iya. Tapi kan sejujurnya game dibuat untuk menyenangkan. Enggak ada. Kalau itu game ini offline. Kalau game online untuk turnamen itu sekarang tuh game online tuh ibarat olahraga sekarang tuh. Oh iya, ada yang namanya e-sport ya namanya ya. E-sport dari tahun 2018 sudah diresmikan di Indonesia. Jadi anak-anak ini selama pembelajaran daring bisa menjadi atlet e-sport ya? Iya, jadi pro player. Jadi kalau dia konsisten ya? Kalau jadi pro player mungkin jadi joki atau streamer atau YouTube content creator itu banyak sekali. Oke. Anda benar. Orang tua zaman sekarang tuh tidak harus menyuruh anaknya PNS. Jadi Anda merasa tertekan ya, Anda ini disuruh PNS ya sama orang tua nampaknya ya? Iya. Oh saya melihat. Saya ingin jadi pro player, ingin angkat piala TI. Oh jadi Anda ini bercita-cita untuk menjadi seorang pro player. Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan saya kan Anda ini daring. Anda ini bagaimana membagi waktunya antara belajar dengan fokus untuk bermain game? Bagaimana itu caranya? Saya sudah mengerjakan yang tugas dulu. Kalau misalnya masih mengulang belajar. Oke. Kalau tidak ya udah latihan cari tim. Saya sering sekali main bareng bersama teman-teman, salah satunya Anda. Oke. Ya benar juga sih. Yang saya ajari dari tidak paham item sampai sekarang jadi top Lampung. Oke. Jadi Anda ini terlalu konsisten dalam hal
dunia game ya nampaknya ya. e-sport. Ya, semoga Anda bisa mencapai cita-cita Anda, saya doakan. Amin. Oke, lanjut. Nah, dari pembahasan game tadi, dari pembelajaran daring kan tadi banyak anak-anak yang membuang waktunya untuk bermain game. Ya kan? Iya. Nah, ada salah satu dampak game yang membuat generasi muda ini rusak. Bukan generasi penerus. Oke, tahu. Yang sujud freestyle itu bukan? Nah, iya tuh. Itu kan dari pembelajaran dia gunakan waktu belajar daring dia mau untuk game terus tuh. Sampai dari dunia game ini dia bawa ke dunia nyata. Dia terapkan. Contohnya tadi itu sujud freestyle. Itu gimana tuh? Inisial aja ya. Jangan. Fire. Oke. Ntar kita sensor aja ya. Oke, nggak apa lanjut. Gimana itu? Jadi mana memiliki grafik yang burik, animasi yang kurang, pesan transisi yang ini dan pemain-pemainnya adalah anak-anak yang tidak paham dan bisa disebut sekarang tuh bocil kematian. Oke. Kenapa bisa disebut begitu? Karena bocil-bocil di Indonesia matikan, lebih ngegas terkadang. Jadi maksud Anda ini selama pembelajaran daring dia bukan belajar tapi main, terus dampak ini malah ke kerusakan ini ya, kerusakan moral ya nampaknya. Iya. Jadi ya, menurut saya sih game yang saya sebutin inisial tadi itu api gratis. Game api gratis itu harus diblokir. Kenapa Anda harus memblokir itu? Oh, karena tadi itu yang merusak generasi muda ya nampaknya ya, game-game kayak gitu ya. Itu juga apa ya? Gamenya tidak terlalu berat, jadinya semua orang itu bisa main game itu. Tidak seperti Mobile Legends atau PUBG yang memiliki spek yang tinggi. Jadi semua orang tidak bisa. Hanya orang-orang tertentu ya, dari kalangan-kalangan tertentu apanya yang bisa bermain game itu ya nampaknya ya. Iya. Oh, Ada di grup ya. Oke. Bayangkan kalau di luar negeri itu anak kecil itu mereka malah game online-nya Fortnite yang menggunakan PC-nya spek dewa dan cara berpikirnya lebih cepat gitu. Oke, lebih realistis ya, lebih ke pemikiran masa depannya, udah bisa memprediksi masa depannya. Iya, kayak memprediksi masa depan, apa berpikirnya cepat. Iya, dia memprediksi ngapain ya. Iya. Jadi memprediksi masa depan itu. Iya. Oke. Jadi intinya game-game yang bisa merusak moral itu harus dihapus ya. Iya, contohnya api gratis tadi. Oke. Harus dihapus nampaknya game-game yang bisa merusak moral dari generasi penerus Indonesia. Terus ada saran nggak buat penerus-penerus Indonesia ini yang melakukan pembelajaran daring supaya nggak melenceng jadi kayak yang tadi moralnya rusak gitu gara-gara game? Ada nggak saran kayak gitu? Saran lah untuk mereka yang belajar daring. Untuk kalian yang masih 4 tahun main Mobile Legends yang masih epic terus nggak pernah keluar dari epic, mending uninstall aja kalau nggak bakat. Nah, ini saran untuk pembelajaran daring, bukan untuk game. Saya sih udah niat aja dulu belajar kalau emang kalau untuk cita-citanya dari akademik, kalau misalnya lu mau jadi pro player, ya udah berarti di sekolah. Jadi maksud Anda ini kalau misalnya Anda ada salah satu. Ya, bagaimana? Harus memilih salah satu, konsisten tuh. Nggak bisa di salah satu saja ya. Misalnya nggak bisa dua-duanya gitu. Dia mau di akademik, dia juga mau di dunia e-sport gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, susah. Oke. Jadi menurut Anda ini misalnya siswa tadi yang belajar daring ini pingin fokus ke akademik untuk mencapai cita-citanya, misalnya jadi PNS terus segala macam, tekun belajar pas belajar daring ini ya. Dan sedangkan untuk siswa yang ingin berjuang di dunia e-sport, tinggalin sekolah maksud Anda? Langsung terjun ke dunia e-sport?
Iya, sekolah tapi nggak sekolah tapi tetap belajar gitu kayak. Oh, maksud Anda tuh sekolah tapi nggak usah serius-serius amat gitu ya? Bukan itu apa ya, kayak nggak usah sekolah tapi tetap belajar gitu. Belajar kayak privat apa kan banyak sih. Apalagi kalau di e-sport tuh yang penting bisa bahasa Inggris. Oke. Jadi maksud Anda itu dia jalan ke dunia game tapi dia sekolah itu privat gitu ya. Bisa kapan aja dia ngambil sekolah itu ya. Walaupun dia nggak sekolah, dia bisa privat gitu. Oke. Harus privat ya berarti ya. Sama harus jago bahasa Inggris kalau masih e-sport tuh. Jadi akan komunikasi dengan orang-orang luar nanti. Jadi harus bahasa Inggrisnya banget ini tebelin ya, harus dipahamin Iya. gitu ya. Oke. Hebat banget berarti ya anak-anak e-sport ya, bahasa Inggrisnya bisa didalamin kayak gitu ya. Oke, bagus. Nah, kan Anda dan bukan Anda doang sih, saya juga ini 1,5 tahun belajar daring. Nah, waktu itu kita kan kelas 12 masih belajar daring kan. Nah, terus kita lulus pas pengen daftar SBMPTN itu Anda belajar apa enggak? Belajar saya 1,5 bulan. Anda belajar 1,5 bulan? Benar. Untuk SB. Untuk SB itu Anda belajar 1,5 bulan. Itu apa aja yang Anda belajarin? Karena saya mengambil IPA karena jadinya belajar yang pelajaran IPA. Kayak biologi, fisika, kimia, TK. Itu dalam harus 1,5 bulan itu Anda belajar kan? Nah itu baginya itu gimana itu pelajaran-pelajaran? Misalnya 4 hari MTK, 4 hari fisika, 4 harinya kimia, begitu. Ya masih satu-satu dulu. Berarti Anda nggak matokin waktunya kapan ya? Tidak. Berarti misalnya kalau Anda belajar MTK, Anda belum paham MTK terus. Iya, pahami. Sampai paham-paham bener ya berarti ya. Bukan cuma membaca, tapi pahamilah. Oke. Itu ada tips dan triknya nggak dalam untuk memahami gitu pembelajaran gitu, memahami materi dari YouTube. Gimana? Dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook. Berarti Anda ini media belajarnya terlalu banyak ya nampaknya. Dari Instagram, YouTube, Facebook, dari Google. Mau mudah lagi lewat support system. Support system itu bagaimana maksudnya? Cari offers. Oke. Nah, berarti kan banyak media tadi Anda belajar tadi lewat YouTube, lewat Google, lewat Instagram, terus lewat apa lagi tuh, macam-macam tadi yang lainnya. Nah, itu pernah nggak sih Anda manfaatin untuk belajar daring waktu pas kelas 12? Pernah, itu contohnya. Anda belajar pakai YouTube berarti ya? Iya. Daring gitu. Nah, pertanyaan saya itu mudah dipahami nggak yang di YouTube itu? Nah, sedangkan kalau Anda tidak paham dari YouTube, Anda menanya siapa? Saya juga di pas SMA saya les. Oke, les ya di mana tuh? Di Primagama? Oke, di Primagama. Saya dapat baju itu. Ada pilihan. Berarti Anda pas pingin daring juga, pas pingin UTBK itu Anda belajar juga di Primagama? Benar. Anda belajar Primagama juga. Berarti Anda ini termasuk orang yang serius sekali ya nampaknya. Ambis. Iya. Oke, ambis dan mengejar SBMPTN. Jadinya saya tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Oke, jadi waktu kesenangan Anda itu dihilangkan ya demi mengganti waktu serius Anda dalam belajar. Oke. Bagus sekali ya, ini bisa menjadi contoh untuk para generasi muda supaya bisa serius dalam belajar ya untuk mengejar masa depannya. Oke, dari penjelasan Anda tadi, Anda kan belajar. Anda belajar lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Google,
bahkan les. Berarti Anda ini termasuk orang yang berjalan di akademik ya, nampaknya ya. Jadi Anda ini ngincer apa nih? Kalau saya sih pengen jadi cyber security. Oh, cyber security. Security. Waduh, itu gimana itu cyber security itu? Itu tuh kayak misalnya jagain akses negara yang bersifat digital. Oke, bersifat digital. Kayak pertahanan negara gitu. Oke. Tapi kenapa Anda malah masuk program studi pendidikan teknologi informasi, malah kuliah Anda? Kenapa nggak ngambil? Karena kemarin saya diterima. Gimana? Tadi sinyalnya putus. Karena saya di STSN tidak diterima karena di sana sangat sulit. Berarti bukan masalah dari Anda yang belajar ya. Anda belajar daring itu udah maksimal mungkin ya, menyiapkan untuk STSN ya. Iya, strategi sandi negara. Oke. Berarti bukan Anda yang salah ya, karena Anda sudah belajar walaupun di daring, tapi udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar STSN ya. Tapi masih gagal juga ya, tidak apa-apa. Mungkin tahun depan Anda akan mencoba lagi dan insya Allah lulus. Amin. Oke, lanjut ya. Nah, kan Anda ini kan belajar daring ya, udah menyiapin segala macam untuk UTBK. Nah, pada saat mengerjakan UTBK sendiri itu ada kesulitan nggak sih? Tidak. Nggak ada. Nggak ada. Dalam belajar daring Anda pun tidak bisa tidak merasa kesulitan? Tidak. Apa itu sulit? Sulit itu tidak ada gunanya. Berarti saudara Rizky Mai Pratama ini termasuk orang-orang yang pintar. Dia walaupun daring tapi masih bisa ngisi UTBK. Itu kalau boleh tahu itu gimana tuh? Apakah yang semua Anda pelajari keluar semua pada saat UTBK itu? Jawabannya mudah. Cuma 25% yang keluar. 25% yang keluar? Oke, berarti kemungkinan Anda untuk benar semua itu cuma 75% ya? Oh, jadi yang Anda nggak tahu ini gacha semuanya yang Anda nggak tahu. Benar. Wow. Seperti saudara sendiri kan? Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, nampaknya saudara Rizky Mai Pratama ini termasuk orang-orang yang berani mengambil keputusan yang mengerikan ya, gacha dalam menghadapi UTBK. Itu bisa fatal loh itu sebenarnya. Iya nggak sih? Fatal banget loh kalau UTBK itu gacha. Karena kemungkinan benar itu cuma 0,5% kalau dia ngasal. Kalau saya yang bisa 75%. Gimana tuh? Kok bisa? Tapi di pelajaran matematika dan kimia. Oh, berarti cuma MTK sama kimia doang ya yang bisa ngasal. Sama kuantitatif itu. Kemungkinannya yang bisa benar ya. Kalau yang kayak biologi itu urusan kayak bahasa Indonesia yang tanda koma baca-baca itu saya kurang ya. Kemarin saya tidak bagusnya di situ. Oke, Anda kurangnya di situ ya nampaknya. Tapi masih bisa ditutupi dengan yang lain ya nampaknya. Jadi Anda belajar daring ini fokus kemana ini? Untuk menyiapkan UTBK ini? Untuk menyiapkan UTBK tahun lalu. Itu fokusnya kemana belajarnya itu? Ke matematika, kimia, apa fisika? Semuanya? Iya. Karena Anda dibantu dengan les Anda yang diterima agama, Anda lebih gampang ya memahami matematika tersebut.
walaupun belajar daring Anda juga bisa apa namanya bisa menjadi orang yang lebih bisa memahami lebih baik lah pokoknya ya itulah karena Anda les di Primagama jadi worth it nggak sih les di Primagama itu sebenarnya Worth it. worth it tapi katanya ada yang bilang mahal loh les di sana. Ya lumayan. Harganya. Oke. Jadi ada saran nggak nih kan adik-adik ini kan ya adik-adik kita ini kan dalam menghadapi UTBK kan dia kan belajar daring jadi ada orang yang nggak bisa memahami materi dengan baik itu ada nggak saran dari Anda gitu untuk mereka itu? Pas pelajaran nanya gurunya. Oke saran seperti itu ya. Terus apa lagi tuh? Ini cuma saran ke gurunya aja. Iya. Ya kalau untuk saya sendiri sih saya cuma bisa memberi saran. Kalau emang adik-adik yang pingin ujian UTBK itu ya kalau materinya yang kurang paham tanya gurunya juga terus pahami apa otodidak gitu belajar dari YouTube, Google, Instagram itu kan banyak tuh materi-materi yang apa akun-akun yang membahas tentang makanya belajar di ruang guru. Nah, itu juga tuh bagus tuh ruang guru itu. Di sana Anda dapat mendapatkan diskon 30%. Ya, kita di sini bukan promosi, kawan. Oke. Jadi untuk adik-adik sekalian yang menghadapi UTBK tahun 2022 untuk persiapannya tolong dimatangin lagi karena persaingan UTBK ini sangat keras. Dan untuk yang masih belajar daring, tolong semangat lagi karena bentar lagi kita akan tatap muka mungkin. Jadi lebih semangat lagi, lebih dipahami lagi materinya. Siapa tahu ntar pas masuk ditanyain sama dosen atau gurunya kan, kita nggak tahu semuanya. Jadi untuk saudara Mai apa ada saran atau apa yang ingin disampaikan? Cukup dari saudara Rizky Mai Pratama? Oke. Baik, terima kasih untuk saudara Rizky Mai Pratama ingin menemani podcast saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan untuk para penonton, saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Ya, tapi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.